Salam, kita berjumpa lagi di podcast Terbitlah Terang bersama Mbak Mel, Mbak Nana, Mbak Sulis, Mbak Dami. Hari ini kita akan berbagi bagaimana pengalaman sehari-hari yang kita istimewakan karena kita hadir sepenuh hati dalam momen yang kalau menurut teori intelektual itu adalah menganalisa, mengkritisi, dan belajar. Itu membantu kita mengenali diri, lingkungan, dan hubungan relasi kita dengan lingkungan secara kontekstual, relasi kita dengan orang lain, dan juga makhluk hidup lain, termasuk serangga. Dan juga dengan alam secara umum. Bagaimana relasi kita ini multi arah dan bagaimana kita mengenali peran kita masing-masing dalam keseluruhan ini. Bagaimana kita saling tergantung satu sama lain yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab, empati, dan keinginan untuk merawat, mempertahankan relasi baik yang ada dan memilih untuk kebaikan bersama. Untuk itu, saya boleh mulai dengan seberang saya, Mbak Dami, ahli serangga. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Linda. Jadi panjang banget ya. Saya akan pelan-pelan ya berusaha untuk berpikir, thinking out loud and sharing with you my journey, begitulah ya. Sebagai seorang ecologist, saya sangat menyadari bahwa interaksi itu adalah key in life. Dan ternyata saya itu sangat tertarik dengan interaksi apapun itu, interaksi manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan alam, dan interaksi manusia dengan Tuhan. Dan ini sebetulnya ternyata tanpa saya sadari, saya tertarik dengan itu karena saya di dalam bidang saya ketika saya melihat serangga dan karena saya mengajar ekologi serangga, orang kan sering bertanya, serangga itu merugikan ya, serangga itu sebel ya, ada nyamuk, kecoa, semut, begitulah ya. Dan dalam perjalanan saya menjelaskan pada teman-teman bahwa serangga itu sebenarnya lebih banyak berguna dari yang tidak berguna gitu ya. Kemudian saya ternyata belajar untuk diri saya sendiri. Sekarang saya bisa bilang 100% serangga semua berguna, tidak ada yang tidak berguna, walaupun itu termasuk hama gitu ya. Karena ternyata sekarang kita ambil contoh lebah ya. Lebah semua orang tahu bahwa lebah itu berguna karena dia penyerbuk, dia menghasilkan madu. Jadi kalau lebah gampang ya. Tapi kemudian kalau yang kita sebut sebagai hama tanaman, orang kan menganggap hama tanaman ini sangat merugikan Pak petani, sangat merugikan pertanian karena dia memakan tanaman kita ya, sehingga hama tanaman itu merugikan. Memang kalau dilihat dari nilai ekonomi itu memang iya. Tapi kalau kita melihat peran dari serangga ketika dia memakan tanaman, kemudian tanaman itu menjadi bagian dari tubuhnya, ya, jadi dari biomasa tanaman berubah menjadi biomasa dirinya, ya, kemudian fesesnya keluar, dia mati dan sebagainya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya hama ini memakan tanaman, siklus nutrisi, daur ulang nutrisi yang ada di bumi itu lebih cepat dibandingkan kalau tidak ada hama-hama. Jadi pada akhirnya saya mikir, it's all about perspektif. Ya, perspektif ketika manusia melihat dari kacamata ekonomi memang merugikan, tapi kalau kita lihat dari alam, itu ternyata masing-masing itu mempunyai fungsi penting banget. Nah dari situ kemudian saya maknai bahwa everything in life itu semua ada perannya masing-masing dan pasti ada gunanya masing-masing. Kecuali memang ya kalau manusia kan karena, nah itu yang membedakan manusia dengan seluruh organisme lain yang ada di bumi.
mereka tuh kan menjalankan fungsi hidupnya karena inert dan they reproduce begitu. Tapi kalau manusia itu kan mempunyai akal sehingga kita bisa ngakal-ngakalin dan berdaya. Jadi manusia itu memang makhluk luar biasa yang bisa baik dan bisa tidak baik. Nah dari situ kemudian saya juga belajar bahwa kerusakan lingkungan ini terjadi mungkin karena manusia yang mempunyai kemampuan untuk bisa mendominasi lingkungan, itulah yang kemudian keinginan-keinginan itu yang harus bisa kita rem. Mungkin itu. Terima kasih banyak, indah sekali ceritanya.